Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kurniati, mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan orasi dengan tema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Kawan-kawan, seperti yang telah kita ketahui, pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, sila pertama rumusan dasar negara kita yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah, direvisi lagi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apa tujuannya? Ini adalah salah satu bentuk upaya para tokoh, para pejuang kemerdekaan Indonesia untuk menyatukan NKRI yang penuh dengan kebinekaan, termasuk perbedaan agama. Para tokoh tak ingin NKRI terpecah belah hanya karena perbedaan agama ini. Inilah salah satu bentuk contoh cerminan moderasi beragama yang dicontohkan oleh tokoh-tokoh pejuang bangsa Indonesia. Islam moderat. Islam moderat yang saya maksud di sini bukan Islam yang imannya setengah-setengah, bukan ibadah kita yang setengah-setengah. Kalau urusan ibadah, hubungan kita dengan Allah harus tetap full 100%. Tapi Islam moderat yang saya maksud di sini ialah tentang hubungan kita dengan sesama manusia, tentang hubungan kita dengan saudara kita yang berbeda agama. Bagaimana kita sebagai pemeluk agama Islam bisa menghargai umat agama lain? Kita harus bisa menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama di NKRI ini. Kita pupuk jiwa humanisme kita. Humanisme mencetak mahasiswa yang memiliki jiwa humanis dan toleransi tinggi, saya kira adalah salah satu cita-cita kampus kita, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita sebagai pemuda seharusnya menjunjung tinggi sikap toleransi, menjunjung tinggi sikap humanisme agar tercipta Indonesia yang tangguh, agar tercipta persatuan dan kesatuan Indonesia. Indonesia tidak dapat dipisah hanya karena agama. Indonesia bukanlah negara Islam, namun Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi diharapkan Islam moderat ini dapat menjadi pemersatu Indonesia, pemersatu agama-agama lain yang ada di Indonesia, baik itu Kristen, Konghucu, Hindu maupun Buddha. Islam moderat ini sangat penting untuk terus dikembangkan, karena jika tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena pada dasarnya Islam moderat atau moderasi beragama adalah kukuh pada ajaran masing-masing tapi tetap penuh toleransi terhadap agama lain. Islam moderat ini disebut juga Islam wasatiyah yang tujuannya mengarahkan umat Islam agar menjauhi ekstremisme, kekerasan, dan radikalisme. Jika umat Islam sudah terhindar dari ekstremisme, kekerasan, dan radikalisme, maka niscaya bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang utuh dan bangsa yang tangguh. Kawan-kawan pemuda Islam Indonesia, marilah kita tanamkan pada jiwa kita Islam moderat ini dan kita terapkan pada kehidupan kita bagaimana Islam moderat yang bisa menumbuhkan rasa toleransi terhadap sesama agama. Teman-teman, kenapa Islam moderat itu penting kita pupuk sejak dini? Karena kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pemuda Indonesia, kita adalah kader-kader penerus bangsa, kita adalah tonggak persatuan bangsa yang memikul tanggung jawab untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI tercinta ini. Kawan-kawan mahasiswa, mulai sekarang marilah kita pupuk diri kita pupuk jiwa kita, agar kelak kita dapat menjadi penerus bangsa yang tangguh, menjadi ekonom-ekonom yang berjiwa nasionalis, menjadi dokter-dokter yang berjiwa nasionalis, menjadi politikus yang berjiwa nasionalis. Kita perbaiki segala elemen buruk yang ada di Indonesia, kita perbaiki masyarakat kita perbaiki pemerintahan kita cegah radikalisme dengan moderasi beragama, karena Islam moderat adalah penangkal radikalisme. Salam persatuan dan toleransi dari Islam moderat untuk seluruh agama yang ada di Indonesia.